pertama mengganggu waktunya ini sebentar. Ini kan rencana saya akan melakukan observasi di kelasnya Ibu. Nah, ini kan saya akan masuk sebentar di kelas 2, melihat bagaimana prosesnya. Kira-kira menurut Ibu apa yang atau keinginan Ibu yang Ibu inginkan dari saya dalam melakukan observasi sebentar ini? Terima kasih Ibu. Kebetulan di kelas saya yang akan disupervisi, jadi saya berkeinginan Ibu melihat proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran selama ini atau masih ada perbaikan. Nah, di dalam proses pembelajaran itu Ibu yang Ibu inginkan yang lebih spesifik, yang mungkin saya bisa observasi yang mana? Apakah mungkin dalam metode atau mungkin hal mungkin keaktifan siswa atau yang seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau masalah metode mungkin perlu ada juga yang diperbaiki, tapi yang penting ini masalah keaktifan siswa. Keaktifan siswa berarti ya fokus nanti observasi saya. Dalam proses pembelajaran, sepanjang proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu nanti ini indikator keberhasilannya pada saat saya observasi ketika apa? Siswanya seperti apa? Ketika dalam proses pembelajaran. Maksudnya sebagian siswa ada yang aktif, ada yang tidak. Jadi ada 1-2 orang. Harapan saya agar semua siswa aktif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu. Saya akan masuk di kelas Bu.
Waalaikumsalam, masuk. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, ada masalah apa lagi ceritanya? Ini Bu, ada yang perlu didiskusikan sedikit masalah di kelas saya. Oh, oke. Jadi ada yang didiskusikan masalah di kelasnya Ibu. Iya. Oke, kira-kira topik apa yang kita akan bahas kali ini? Masalah di kelas itu masalah proses pembelajaran, ada yang aktif dan yang tidak. Oh, ceritanya ini ya untuk melihat keaktifan siswa yang aktif ada yang tidak Iya, Bu. aktifnya Ibu. Oke. Nah, kira-kira dari percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan? Saya inginkan di kelas saya itu agar anak-anak mencapai tujuan pembelajaran dan memahami apa yang disampaikan proses pembelajaran. Oke, tapi tujuannya Ibu harapkan agar nantinya siswa bisa memahami secara keseluruhan. Iya, Semuanya secara siswanya Ibu. iya. Mungkin tadi kan ada siswa Nah, ada yang tidak aktif. itu mencapai tujuan Tujuan pembelajaran. Baik, Ibu. Sebentar ini kita akan bicara. Kira-kira kalau seperti menurut Ibu sekarang situasinya seperti apa di kelasnya Ibu? Kalau di kelas saya itu cuma ada 1-2 orang yang kadang mau menulis, kadang tidak. Nah, itu masalahnya. Dan ada juga yang menulis tapi tidak mau mengerjakan apa yang kita kasih tugas. Jadi ada yang memang Ya. ada yang aktif, Ada yang juga tidak. ada yang sudah aktif tetapi Iya. masih juga akan mengerjakan hal yang oke. Cuman aktif mengganggu saja temannya. Oke. Kira-kira kalau menurut Ibu apa hal yang mempengaruhi sehingga ada anak-anak yang bersikap seperti tadi? Maka dari itu saya inginkan ibu ke kelas saya dulu atau bagaimana kasih solusi supaya di kelas saya itu bisa aktif semua itu siswanya, bagaimana solusinya, ada masalah. Nah, kalau menurutnya Ibu kira-kira dari melihat sikap-sikap anak-anak yang tadi ada yang Ibu bisa melihat nggak mengetahui kira-kira penyebabnya apa tersebut bisa bersikap seperti itu? Ada yang saya sudah tanya, saya sudah asesmen satu-satu, katanya di rumah itu ada yang belum sama sekali, maksudnya ada yang ngajar, iya, karena mungkin dia tinggal sama neneknya, makanya itu permasalahannya. Nanti itu salah satunya itu Iya, orang tua. Iya. Oke. Terus kalau seperti situasi seperti apa sebenarnya yang Ibu inginkan? Kondisi seperti apa yang Ibu inginkan dari siswa tersebut sebenarnya kalau menurut Ibu? Saya inginkan anak-anak bisa aktif semua dalam pelajaran. Terus kalau bisa ini Bu solusinya, karena ini saya lihat ada 2 orang itu murid saya memang di rumahnya betul-betul mungkin tidak ada yang tahu membaca, makanya saya bagaimana itu, apakah saya perlu ini 2 orang ini khusus untuk belajar membaca saja karena mereka tulisannya bagus. Ya. Nah itu tahu karena di kendalanya orang tua di rumah tidak ada yang ngajar, makanya katanya tidak di rumah. Jadi dia itu si anak ini bagus Nah, tapi dia juga bisa membaca. Dia bisa membaca. Nah, kira-kira menurutnya itu apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Maksudnya keinginannya itu kan ini anak bisa menulis segala bahasanya dan dia juga bisa membaca. Nah, mungkin dengan seperti itu kan ada juga yang tadi mungkin dikatakan ada yang sudah membaca tapi malas menulis. Nah, kira-kira menurutnya Ibu, kira-kira bagaimana cara untuk bisa mewujudkan supaya hal tersebut bisa terwujud? Itu apakah bisa dikelompokkan ini anak khusus untuk, maksudnya dalam pembelajaran setiap hari ada waktunya untuk dikasih membaca, belajar membaca atau bagaimana? Oh, rencananya Ibu Iya. akan pertama mengelompokkan anak ini, mengelompokkan anak ini yang
mungkin yang perlu bimbingan untuk membaca di sekolah. perlu bimbingan membaca di sekolah. Terus kalau yang tidak tahu, yang malas menulis ini menurutnya itu gimana caranya bisa Kan saya sudah panggil dua orang tua karena orang tuanya itu di rumah katanya ini anak memang malas menulis, makanya saya bilang Bu, ini anaknya memang sudah pintar membaca tapi menulisnya itu kita tahu sendiri di rumah. Kalau memang sedikit tulisannya di rumah, jangan lagi dihukum atau apa, tapi itu sesuai hasilnya yang dia dapat di sekolah yang dia mau tulis. Yang penting ini anak sudah mau belajar. Jadi saya inginkan mungkin ini anak-anak walaupun tidak menulis sepenuhnya itu apa materi hari itu, yang penting anak-anak bisa aktif. Oke, berarti langkah yang rencana ibu rencanakan ini bagaimana untuk memberikan siswa yang bisa terus berkoordinasi ke orang tua? Iya, saya sudah sampaikan. Iya. Nah, nanti bentuk koordinasinya ini bagaimana ibu bisa memantau? Saya sudah bentuk grup. Saya sudah bentuk grup. Ada grup kelas? Iya, ada grup kelas. Jadi setiap materi saya foto, saya kirim di grup bahwa ini materi hari ini. Jadi jangan misalnya anaknya cuma ini saja yang ditulis, jangan lagi dihukum. Jadi cukup. Saya sudah. Kalau ini kan ada nggak rencana atau model yang diinginkan yang lain selain dari tadi mungkin model pelajaran untuk siswa yang tidak tahu membaca ini memberikan penanganan khusus, kemudian orang tua, ada nggak yang dipikirkan yang lain mungkin yang bisa menyelesaikan permasalahan itu? Saya perhatikan ini murid saya, kalau banyak praktek atau membuat karya, anak-anak ini aktif karena mungkin dia merasa capek kalau menulis, makanya itu dia inginkan ini saya lihat membuat karya. Nah, itu dia lebih aktif. Dia praktek. Dia melalui praktek. Nah, dari tiga tadi yang ibu sudah rencanakan ini atau yang ibu sudah pikirkan bahwa ini bisa mewujudkan Iya. Kira-kira yang ibu prioritaskan ini yang mana? Apakah itu mahasiswa atau koordinasi orang tua atau melalui praktik nanti atau banyak istilahnya berkarya di kelas itu? Yang mana yang paling efektif? Ya Bu, ini yang utama ini Bu, saya akan mengelompokkan dulu karena beberapa orang ini murid saya ini belum terlalu lancar membaca, jadi mungkin 10 menit sebelum mulai pembelajaran atau 15 menit. Yang lain mungkin ini kelompok ini mungkin saya bisa kasih praktek, tapi ini yang kelompok ini untuk membaca, jadi saya ambil dulu waktunya sedikit sebelum lanjut pembelajaran. Iya. Oke. Nah, sudah ada tadi ibu sudah bisa melihat skala prioritas yang akan dilakukan. Nah, seandainya nih dikasih skala 1 sampai 10, usahanya ibu sudah di angka berapa itu untuk sekarang ini dalam mencapai harapannya ibu? Mungkin baru 3 lah, maksudnya masalahnya ini kan waktu kemarin ini kan semester 1 ini baru 2 bulan pembelajaran, jadi saya belum paham karakternya anak-anak, jadi saya baru mulai. Kemarin saya asesmen, saya sudah tanya satu-satu permasalahannya, saya sudah tahu apa masalahnya di rumah. Ya, dari orang tua Sudah ada asesmen. Iya, sudah ada asesmen awal. Harapannya ibu seandainya dikasih angka, ibu harapannya berada di angka berapa? Setidaknya 8-9. Oke. Kalau 8-9 itu seperti apa bayangannya ibu? Saya inginkan di kelas saya itu pembelajarannya aktif, dan harapan saya anak-anak senang setiap hari. Ya, senang ya. Oke. Terima kasih. Kira-kira menurutnya ibu ini kan seperti apa bentuk komitmennya ibu, artinya ibu ke depan dalam menjalankan rencananya ibu ini tadi tentang bagaimana ibu melakukan pengelompokan itu bisa 10 menit sebelum mulai pembelajaran. Komitmennya ibu seperti apa nanti? Saya kelompokkan ini supaya adalah maksudnya anak-anak karena
kendala utama ini dari orang tua ini yang memang 3 orang kayaknya ini murid saya, mungkin orang tuanya tidak tahu membaca. Nah, makanya saya fokus dulu itu, maksudnya untuk dalam pengelompokan itu, walaupun ini yang saya kelompokkan aktif, dia berkarya, yang ini anak-anak sudah bisa membaca, yang utama ini belum membaca. Jadi istilahnya ini ibu berpikir setiap kali kan ada. Iya, setiap, iya. Oke. Nah, kira-kira hal-hal apa yang perlu ibu siapkan nantinya atau yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan ibu ini? Untuk kelompok yang membaca dulu, mungkin karena buku kan banyak di sekolah, di perpustakaan, tinggal saya bimbing sendiri setiap hari. Kalau ini yang kelompok yang sudah bisa membaca tapi kurang aktif dalam menulis atau apa, mungkin saya siapkan alat prakteknya dia berkarya di kelas. Nah, kira-kira kalau menurut ibu ini kegiatan ibu ini ada nggak mungkin atau mungkin butuh bantuan orang lain kah, atau mungkin siapa yang mungkin di lingkungan sekolah kah, atau mungkin ada yang bisa membantu terwujudnya proses ibu ini yang ibu harapkan? Oh ini tuh, makanya saya kesini tuh ini karena saya sudah dapatkan masalah di sekolah, di kelas saya. Itu saya perlu bantuannya ibu. Oke, berarti bantuan sebagai kepala sekolah. Iya, sebagai kepala sekolah dalam bentuk misalnya saya butuh alat peraga. Alat peraga ya. Iya. Artinya dukungan kepala sekolah. Iya. Alat peraga. Ada yang lain mungkin? Mungkin ini kalau bisa Bu, orang tuanya mungkin kalau bisa saya hubungi, saya panggil di kelas. Maksudnya ada ini tujuan saya ini untuk membentuk kelompok di kelas supaya mereka, misalnya saya ada yang tidak ada di sekolah, apakah boleh orang bantu saya untuk membawa anak-anak. Kalau saya sampaikan mereka tidak keberatan atau tidak. Nanti ibu butuh mungkin bantuan yang pertama mungkin dari kepala sekolah. Iya. Bagaimana mendukung alat-alat orang di dalam Iya, kelas Bu. itu, kemudian orang tua, Iya, orang tua dalam menyiapkan mungkin jika ada Iya. bahan-bahan di luar yang dibutuhkan di luar Iya, Bu. sekolah. Oke. Nah, kira-kira apa ya, tindak lanjutnya nanti seperti apa hasilnya kita ini? Nanti mungkin saya kasih waktu mungkin anak-anak 1 bulan dan ibu ke kelas saya, apakah ada perkembangan atau tidak, maksudnya masalah ini di kelas saya. Nah, terima kasih ibu untuk hari ini. Apakah ibu mendapatkan manfaat dari sisi coaching kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya ucapkan terima kasih karena ibu mendukung saya untuk proses pembelajaran di kelas saya. Dan harapan saya semoga ibu tidak bosan untuk memberikan kita masukan atau apa ketika kita membutuhkan di kelas. Oke, apakah ibu maksudnya mendapatkan sesuatu hal yang ibu harapkan dari kegiatan coaching kita kali ini? Saya mengharapkan sekali hubungannya ibu. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih ibu sudah mau Iya, Bu. ke apa perasaan hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah ibu rencanakan dalam kegiatan ini berjalan dengan baik, dan saya akan menindaklanjuti seperti apa yang ibu sudah katakan tadi. Bahwa 1 bulan ke depan saya akan masuk ke kelasnya ibu untuk melihat perkembangan dari rencana aksinya itu, dan setelah itu mungkin kita bisa lagi untuk melakukan pengembangan selanjutnya. Iya Bu. Oke, terima kasih Iya, Bu. waktunya ibu, semangat. Terima kasih, Bu. Oke, Iya. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ibu Martina, kita masuk di sesi refleksi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah, saya merasa senang atas bantuan coach untuk permasalahan saya di kelas. Dengan adanya proses coaching ini, saya berterima kasih kepada UKS telah membantu memberikan solusi walaupun prosesnya belum dilaksanakan. Oke. Artinya saya bukan sebagai kepala sekolah saat ini, tetapi saya bertindak sebagai coach Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Mungkin itu saja. Iya. Oke.